Bone. Tepat di Teluk Bone, Suwardi bersama keluarganya tinggal. Antara tahun 2000 hingga 2010 lalu adalah masa-masa sulit bagi Suwardi dan warga dusun Lompo ini. Hidup mereka tidak pernah tentram. Ancaman air laut pasang selalu menghantui. Saat itu, gelombang laut juga tinggi. Ikan-ikan sulit didapat, begitu juga kepiting. Hutan mangrove di kawasan dusun ditebang untuk keperluan budidaya tambak udang. Dulunya di sini Pak, sebenarnya lokasi mangrove. Tetapi setelah ada orang Jepang masuk tebang mangrove sehingga dijadikan empang udang windu, akhirnya mangrove-nya mati. Apa saja yang diisikan di situ empang tidak ada yang bisa tumbuh. Kayak contoh, bibit banda dimasukkan, hanya anunya saja tumbuh, badannya kurus, matanya besar. Jadi apa saja di situ tidak bisa tumbuh. Mungkin banyak sekali di situ racun dan kimia masuk di empang. Suwardi, warga asli dusun Lompo ini dengan instingnya mencari jalan keluar. Ia bersama warga lain yang peduli tidak tinggal diam. Mereka bangkit menanam kembali hutan mangrove yang dulu telah ada di dusun ini. Awalnya, hanya 10 hektar saja ia tanami mangrove di pesisir utara permukiman dusunnya. Di sebelah utaranya sini Pak, di pesisir pantai itu saya sempat tanam 10 hektar. Di pinggiran-pinggiran saluran pematang empang sempat saya tanam 20 hektar. Pindah lagi di sebelah selatangnya saya sempat tanam di situ di sekitar 20 hektar lagi. Dan di pesisir pesisir di situ sempat saya tanam 10 hektar. Kalau sudah itu tumbuh, baru saya pindah lagi, beralih lagi untuk di depannya, sedikit demi sedikit, Pak. Jamak terjadi, tantangan dan hambatan di masyarakat terhadap beragam usaha pelestarian lingkungan, begitu pula usaha Suwardi. Ia kadang mendapatkan cibiran dari orang yang tidak mengerti manfaat pohon mangrove. Namun, Suwardi tidak menyerah. Dulu saya menanam di sini, kirain warga saya kurang waras. Tetapi saya tidak mau menyerah. Begitu saya mengikuti pelatihan, bahwa mangrove itu bisa mendatangkan ikan kepiting, saya tidak menyerah. Kerja keras Suwardi menanami kawasan dusunnya dengan mangrove membuat Suwardi terus membekali diri dengan keterampilan. Tahun 2006, ia membentuk kelompok tani hutan Siparepe. Dan setahun kemudian, ia mengikuti pelatihan penyuluhan swadaya hutan mangrove di Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Bone. Saya belajar dari mangrove karena saya Pak, dulunya saya tamatan SMP. Dan saya mau berkeinginan mau sekolah, tetapi orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya. Sehingga ada pelatihan-pelatihan, disitulah saya mau belajar. Bayangkan saja, bibit-bibit kepiting saja itu susah kita dapatkan. Karena tidak ada tempat kepiting-kepiting untuk bernaung di bawahnya. Kawasan Desa Kajuara terdapat 4 dusun. Dusun Lompo adalah dusun kawasan nelayan yang paling dekat dengan pantai. Berpenduduk kurang lebih 500 jiwa. Dusun Lompo dulunya kawasan nelayan kumuh. Namun setelah mengikuti program Kampung Iklim, dusun ini kini tertata rapi. Warganya ramah dan sopan. Dan dusunnya asri serta hijau. Cabai, seledri, dan bawang tumbuh subur di pekarangan rumah warga. Setelah adanya program Kampung Iklim ini, hasilnya cukup menggembirakan, alhamdulillah. Suwardi bahu-membahu bersama perangkat desa dan warga untuk menghijaukan kembali dusunnya dengan menggagas kampung iklim disertai menanam mangrove.
Di Dusun Lompo ini, beragam program tanggap perubahan iklim hadir mewarnai aktivitas warga. Yang paling menonjol adalah pengadaan jamban keluarga. Pemanfaatan air hujan untuk keperluan rumah tangga yang ditampung di bak-bak penampungan. Pemanfaatan botol plastik untuk jaring pelampung, tanaman budidaya rumput laut, adanya pemanfaatan kotoran ternak sapi untuk biogas, juga pemanfaatan pekarangan rumah untuk sayuran produktif, tanaman obat, dan cabai. Sumber air desa disalurkan secara merata melalui pipanisasi ke sejumlah warga. Kita dari lingkungan hidup mensupport itu Pak, dan dengan kehadiran Kampung Iklim di tahun 2015 ini bertambah lagi kegiatannya. Kita harapkan ke depannya seperti itu karena ini sudah dirasakan oleh masyarakat manfaatnya yang luar biasa, baik untuk menambah penghasilannya karena bisa menambah penghasilan dari sektor perikanan yang selama ini digeluti Pak. Yang paling unik, untuk menjaga hutan mangrove di Desa Kajuara, dikeluarkan peraturan desa yang tidak boleh menebang pohon mangrove. Kita itu memotivasi masyarakat bagaimana menjaga kelestarian mangrove dengan membuat satu peraturan desa atau yang kita kenal dengan nama Perdes, dengan satu sanksi. Merusak satu pohon mangrove itu sanksinya menanam 10 pohon mangrove. Masyarakat Dusun Lompo kini tersadar bahwa jika hutan mangrove-nya bagus, maka ikan-ikan mudah didapat. Biota laut lainnya pun datang, tumbuh berkembang. Karena untuk melindungi adalah abrasi adalah penanaman mangrove yang memang harus dilakukan sebagai upaya menahan gelombang ataupun yang lain-lain, atau dia bilang sebagai sumber pemijahan di situ. 16 tahun sudah, Suwardi menyelamatkan dusunnya. Kini di sekitar Desa Kajuara sudah terhampar 100 hektar lebih hutan mangrove. Usia Suwardi sudah menginjak 42 tahun. Dan kerja kerasnya sudah dinikmati warga. Tidak ada lagi air laut pasang. Ikan dan kepiting pun mudah didapat. Dengan hadirnya hutan mangrove, ada tambahan usaha lain yang kini dikembangkan warga, yaitu budidaya rumput laut. Rumput laut di Desa Kajuara terkenal bagus dan berkualitas ekspor. Suwardi, kegigihan, keuletan, serta ketekunannya pantas menjadi contoh untuk anak bangsa yang lain. Saya mau lihat kampung saya bisa bagus mangrove-nya. Kalau perlu lagi sampai di Sulawesi Selatan bagus mangrove-nya. Kalau itu sudah terjadi, jangankan kampung saya bisa makmur, Indonesia pun bisa makmur.